Jujur aja ya, masuk tahun 2026 ini, harga beras naik, bensin nggak makin murah, gaji segitu-gitu aja. Banyak yang bilang, gaji 3 juta di tahun 2026 itu cuma numpang lewat doang di ATM. Tapi bener nggak sih, kita nggak bisa punya apa-apa? Hari ini, saya mau bongkar hitung-hitungan real gimana caranya gaji 3 juta tetap bisa makan enak, tabungan aman, dan yang paling penting, cicilan motor tetap lancar tanpa harus pusing dikejar debt collector. Yuk, kita bedah angkanya. Capek nggak sih? Baru tanggal 10, tapi saldo ATM tinggal angka cantik yang nggak bisa ditarik. Di tahun 2026 ini, harga beras sudah nggak masuk akal. Bensin naik lagi, dan gaji 3 juta berasa kayak gaji 1 juta di masa lalu. Kalau cara kelola uangmu masih pakai gaya lama, saya jamin, sebelum akhir bulan, kamu pasti sudah nyari pinjaman ke teman atau malah kejebak pinjol. Berhenti jadi korban keadaan. Gaji 3 juta di 2026 itu cukup asal kamu punya peta yang benar. Hari ini, saya bongkar rumus 40, 30, 20, 10. Rumus bertahan hidup sekaligus tetap bisa gaya punya motor baru. Simak detailnya, jangan di-skip karena satu angka yang salah bisa bikin bulanmu berantakan. Pos 1. Kebutuhan pokok 40%. Totalnya 1,2 juta. Artinya, kamu cuma punya jatah 40.000 per hari buat makan. Kedengarannya dikit. Iya, kalau kamu makannya di luar terus. Triknya di 2026, food prep. Belanja mingguan di pasar tradisional jam 5 pagi. Fokus ke protein murah, telur, tempe, tahu. Masak nasi sendiri itu wajib. Kurangi jajan kopi atau minuman manis di pinggir jalan yang sekali beli 15.000. Ingat, 15.000 itu hampir separuh jatah makan harianmu. Fokus ke kenyang dan gizi, bukan gengsi. Pos 2. Cicilan dan transport. 30%. Rp900.000. Ini pos buat kamu yang mobilitasnya tinggi. Kalau mau ambil motor di awal 2026, dengerin ini baik-baik. Jangan kemakan rayuan sales. Cari motor yang irit bensin, bukan yang paling gaya. Pastikan cicilan maksimal di angka 700 sampai 750.000 aja. Sisanya 150.000 buat apa? Buat bensin dan ganti oli rutin. Kalau cicilanmu tembus 1 juta, saya jamin pos makanmu bakal jadi korban. Ingat, motor itu alat kerja, jangan sampai alat kerja malah bikin kamu nggak bisa makan. Pos 3. Keamanan finansial 20%. Rp600.000. Ini pos yang paling sering dilupakan tapi paling penting. Kenapa? Karena ban motor bocor, HP rusak, atau kondangan itu nggak pernah permisi. Jangan taruh uang ini di rekening utama. Pisahin. Taruh di bank digital yang kasih bunga harian atau belikan emas digital. Di 2026, beli emas bisa mulai dari Rp10.000. Ini benteng kamu, biar kalau ada masalah mendadak, kamu nggak perlu lari ke pinjol yang bunganya mencekik lehermu. Anggap aja, kamu bayar pajak buat ketenangan pikiranmu sendiri. Pos 4. Waras dan kuota. 10% atau Rp300.000. Terakhir, 10% atau Rp300.000 untuk biaya waras. Kita manusia, bukan robot. Kamu butuh paket data buat hiburan atau sesekali beli martabak buat keluarga di rumah. Gunakan uang ini tanpa rasa bersalah karena kamu sudah disiplin di 3 pos sebelumnya. Kalau pos ini habis, ya sudah, sabar sampai bulan depan. Yang penting perut kenyang, motor jalan, dan tabungan aman. Tapi saya tahu, 3 juta itu pas-pasan banget. Makanya, jangan cuma jago ngatur, tapi harus jago cari tambahan. Di 2026, manfaatin HP kalian. Jadi affiliate atau jualan barang receh di sosmed itu lumayan banget buat nambahin pos hiburan tadi. Intinya bukan seberapa besar gaji kita, tapi seberapa pintar kita mengendalikannya. Tahun 2026 memang nggak mudah, tapi kalau kita disiplin, motor baru impian bukan cuma sekedar mimpi. Kalau kalian punya cara lain buat hemat, coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di bawah. Jangan lupa subscribe buat tips keuangan receh tapi berfaedah. Saya nama Anda, sampai jumpa di video berikutnya.